Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya Rohmat Gunawan. Dalam kesempatan ini akan mensimulasikan dynamic routing menggunakan Routing Information Protocol atau sering disingkat RIP. Sebelum kita mensimulasikan dengan Cisco Packet Tracer, topologi yang akan disimulasikan yaitu seperti pada tampilan berikut ini. Terdapat 4 network 1, network 2, network 3, network 4. Terdapat 3 router 1, router 2, router 3. Router 1 terhubung ke PC 1 sebelah kiri, router 3 terhubung ke PC 2 sebelah kanan. Network 1 menggunakan IP address 192.168.10.0/24. Network 2 192.168.20.0/24. Network 3 192.168.30.0/24. Network 4 192.168.40.0/24. Oke. Untuk Routing Information Protocol ini termasuk kategori dynamic routing, di mana terdapat pertukaran informasi antara router, tepatnya routing table masing-masing router, itu akan saling bertukar informasi untuk melengkapi isi routing table-nya. Jadi ada bagian yang dikonfigurasi oleh admin, tetapi ada bagian yang konfigurasinya dilakukan secara otomatis oleh masing-masing router dengan cara berkirim pesan. Nah, yang dilakukan oleh admin jika menggunakan RIP itu hanya menginputkan network address. Jadi parameternya hanya network address. Contoh di R1 itu hanya entry routing table-nya hanya menginputkan direct line network atau network yang terhubung langsung dengan router tersebut. Misal R1, network yang terhubung dengan R1 adalah network 1 dan network 2. Sedangkan network 3 dan network 4 itu dipisahkan dengan router lainnya. Jadi di network 1, di router 1 hanya perlu mengentrikan network 1 yaitu 192.168.10.0, 192.168.20.0. Begitu juga dengan router 2. Router 2 network yang terhubung langsung adalah network 2 dan network 3. Seperti ini IP-nya yang diinputkan, sedangkan di router 3 seperti ini. Terus bagaimana di router 1 jika tujuannya ke network 3 dan network 4? Nah, itulah yang nanti akan dikonfigurasi secara otomatis saling bertukar informasi antar router ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita akan coba simulasikan dengan Cisco Packet Tracer. Nah, yang akan kita buat hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini skema yang tadi yang sudah disimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Network 1, network 2, network 3, network 4. Masing-masing ini saya contoh network 1 ya. Sebelah kiri PC menggunakan IP 192.168.10.2/24. Sedangkan interface router yang terhubung ke network 1 menggunakan IP 192.168.10.1/24. Begitupun yang network 2 ujungnya 20.1, ini 20.2, ini 30.1, ini 30.2, ini 40.1, ini 40.2. Kemudian routing, set konfigurasi routing di R1 ini hanya menginputkan network address yang terhubung langsung dengan router tersebut, router R1 ya. Jadi hanya network 1 yaitu 192.168.10.0, 192.168.20.0. Itu saja. Kemudian di router 2 juga sama. Oke. Di router 3 juga sama. Tapi kalau kita lihat isi routing table secara keseluruhan,
contoh di R1 itu bisa diakses menggunakan command line, menggunakan perintah show IP route. Oke, bisa dilihat ini yang tadi dikonfigurasi oleh admin, yaitu directly network, directly connected di sini ya. Kemudian ini yang hasil dari saling bertukar informasi antara router 1, router 2, dan router 3. Jadi saling melengkapi. Oke, kita akan coba mulai dari awal. Oke. Kita buat topologi seperti skema yang sebelumnya. Oke, ini kasih nama, kita sesuaikan. PC 2, ini PC 1. Router 3, samakan namanya. Router 2, ini router 1. Oke. Kemudian ini sebelah kiri network 1, kita gunakan IP seperti yang tadi, 192.168.10.1. Jangan lupa diaktifkan. Kemudian yang ke sebelah kanan 192.168.20.1. Oh ya, maaf, belum terhubung, belum menggunakan kabel ya. Strap 0, Ethernet. Oke. Ini karena sudah setting IP address, tampak sudah hijau. Oke ya. Ini belum setting, baru router. Oke. Kita lanjutkan ke router 2. 192.168.20.2. 192.168.30.1. 192.168.31. Oke, sudah, tinggal diisi satu masih dulu sama juga seperti 192.168.10.2. Gateway-nya 192.168.10.1. Kita arahkan ke router yang terhubung ke network 1. Kemudian PC 2 192.168.40.2 dengan gateway 192.168.41. Oke, pastikan setting IP address semuanya udah betul. Periksa ulang. Kita coba uji koneksi apakah sudah terhubung. Kita ping dari PC 1 ke gateway. Jadi 192.168.10.1. Nah, sudah replay from 192.168.10.1 sudah terkoneksi. Nah, tinggal kita lakukan konfigurasi routing table menggunakan RIP. Jadi contoh saya coba di router 1 ya. Masuk ke tab config RIP. Nah, ini hanya perlu menginputkan network yang terhubung langsung dengan router 1 ya. 10.0. Kemudian network sebelah kanannya
20 0 20 0 30 0. Maaf, ada yang salah ya. 92 168 30 0. Router ketiga 192 168 30 168 40 0. Semuanya sudah. Nah, kita akan coba lihat menggunakan command line interface di tab CLI. Nah, ini perintah yang dilakukan kalau Anda semua menggunakan fasilitas command line. Jadi ketika tadi klik menambahkan network address, nah ini perintahnya seperti ini. Nah, untuk melihat tampilan routing table, perintahnya show IP route. Nah, ini tampak ya bahwa di router 1 network 192.168.10.0 itu directly connected, terhubung menggunakan fast Ethernet 0, sedangkan 192.168.20.0 terhubung langsung menggunakan fast Ethernet 1. Fast Ethernet 0/1 ya, yang tadi 0/0. Nah, sedangkan ke network 3 192.168.30/24 itu terhubung melalui 192.168.20.0. Ini next hop routernya melalui fast Ethernet 0/1 ya. Nah, ini R itu artinya menggunakan protokol RIP ya. Nah, sedangkan ini nilai untuk 120 itu nilai untuk agensi router ya. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Jadi kalau ini seharusnya sudah connect semua. Kita lihat di router 2. Show IP route. Nah, ini sama ya. Ini tidak harus apakah yang connected directly connected atau yang R dulu. Yang penting semua rute sudah lengkap, semua destination network sudah terdapat di router tersebut. Show IP route. Oke, ya. Kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2 atau ke 192.168.42. Oke, gimana hasilnya? Oke, request attend out. Kita coba sekali lagi. Nah, sudah replay, berarti sudah terkoneksi. Atau kita coba simulasikan pengiriman paket data. Dan kita capture. Oke, dan terhubung
dari PC 1 ke PC 2. Oke, sampai di sini simulasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.